kerjaan. Sebelum kami memulai presentasi, terlebih dahulu kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Paulina Hartiningsih Pengadilan. Saya Yolanda Mayani. Saya Rizka Lubis. Saya Ibu. Baiklah, materi yang pertama yaitu penduduk dan ketenagakerjaan. Pengertian penduduk. Penduduk adalah warga negara Indonesia ataupun orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk menurut para ahli. Yang pertama dari PNH Simanjuntak, penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara. Menurut Dr. Kartomo, penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, terlepas dari warga negara atau bukan warga negara. Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa bekerja maupun sesudah masa bekerja. Ketenagakerjaan menurut para ahli. Yang pertama dari Dr. Ahamzah SA, ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar suatu hubungan kerja dengan alat produksi utama sebagai proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Yang kedua dari Alam S, ketenagakerjaan ialah penduduk yang berusia sekitar lebih dari 15 tahun dari negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara maju, tenaga kerja yang diperbolehkan untuk bekerja berumur antara 15 sampai dengan 64 tahun. Variabel kependudukan Indonesia terdiri dari yang pertama angka kelahiran, merupakan angka yang menunjukkan banyaknya bayi yang lahir di suatu wilayah. Dampak dari kelahiran yang pertama itu terjadinya kemiskinan, semakin banyak polusi, lahan kebertanian semakin habis, pengangguran, air bersih semakin sedikit, kesehatan semakin berkurang. Yang kedua angka kematian, mortalitas, merupakan ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Beberapa angka kematian yang sederhana, yang pertama angka kematian menurut umur. Angka ini menyatakan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk dalam kelompok umur yang sama. Yang kedua angka kematian bayi atau infant mortality rate dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan penduduk. Yang ketiga angka kematian ibu melahirkan atau maternal mortality rate yang diukur per 100.000 ibu, menunjukkan kematian ibu yang disebabkan atau berkaitan dengan proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Kemudian komposisi penduduk merupakan susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, agama, mata pencarian, pendidikan, dan lain-lain. Keempat, kependudukan dan angkatan kerja. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari jumlah penduduk yang besar. Dampaknya meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya kebutuhan fasilitas sosial, sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan negara dari sektor pajak. Yang kelima, mobilitas penduduk Indonesia. Dampaknya terjadinya urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari desa atau daerah asal kota atau daerah tujuan. Yang kedua, kemiskinan. Ketiga, kriminalitas. Keempat, terjadinya konflik. Yang keenam, masalah kepadatan penduduk Indonesia. Dampaknya persebaran penduduk tidak merata, tingkat kesehatan penduduk yang rendah, pendidikan yang rendah, banyaknya jumlah penduduk yang miskin. Dampak permasalahan penduduk terhadap pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang berproses secara cepat akan menimbulkan dampak bagi sebuah wilayah. Berikut dampak permasalahan pendudukan bagi Indonesia. Yang pertama, kemiskinan. Meningkatnya angka kemiskinan dapat diartikan sebagai pengeluaran yang terlalu banyak daripada pemasukan yang diterima oleh penduduknya. Pengeluaran seperti kebutuhan hidup dan lain-lain. Yang kedua, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Ini disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah, seperti fasilitas di desa dan kota yang sangat jauh perbedaannya. Ketiga, tingkat pendidikan. Sama seperti tingkat kesehatan, pendidikan di Indonesia juga masih belum stabil.
Masih banyak anak-anak di Indonesia, terutama di desa, yang tidak mendapatkan pendidikan secara layak. Keempat, penyempitan lahan. Daerah perkotaan terjadi penyempitan lahan akibat pembangunan industri dan perumahan. Lahan pertanian juga kerap dijadikan perumahan dan juga industri yang mengakibatkan pengangguran tidak merata. Faktor-faktor penghambat pada proses pembangunan yaitu yang pertama, kualitas penduduk yang rendah, yang kedua, sebagian besar penduduk tinggal di Pulau Jawa, 3, kemiskinan penduduk tinggi, 4, tingkat pendidikan yang rendah, 5, tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Upaya pemerintah dalam mengatasi pemerataan penduduk yaitu yang pertama, program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, program transmigrasi atau perpindahan penduduk. 3, menciptakan lapangan kerja. 4, menunda masa perkawinan dini. 5, meningkatkan kesadaran akan mitos banyak anak banyak rezeki di kalangan masyarakat. 6, meningkatkan pendidikan dan pemahaman bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dapat berdampak bagi negara. Karakteristik pendudukan Indonesia. 4 karakteristik pendudukan Indonesia beserta penjelasannya yang dikutip dari buku Dinamika Penduduk karya M. Nur Said dan Rini S. tahun 2020. 1. Persebaran penduduk kurang merata. 2. Terdiri dari banyak suku dan bangsa. 3. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor ekstraktif, merupakan jenis pekerjaan yang fokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan sebagainya. 4. Mempunyai budaya yang beraneka ragam. Karakteristik komposisi penduduk. 1. Ekspansif, yaitu sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. 2. Konstruktif, yaitu penduduk yang berada dalam kelompok termuda dengan kuantitas yang sedikit. 3. Stasioner, yaitu jumlah penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama, kecuali ada kelompok umur tertentu. Pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Kategori dalam komposisi penduduk. 1. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. 2. Komposisi penduduk menurut status perkawinan. 3. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan menjadi salah satu parameter dalam menilai kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. 4. Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi. Tenaga kerja. Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Pengelompokan tenaga kerja. 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Contohnya dokter, pengacara, notaris dan lain sebagainya. 2. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian umumnya melalui pendidikan non formal seperti pelatihan keterampilan, kursus dan lain sebagainya. Contoh, tukang las atau welder, terutama tukang las bawah air, mekanik, juru masak atau chef dan lain sebagainya. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Contohnya adalah pembantu rumah tangga, buruh panggul barang, dan lain sebagainya. 4. Bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah seorang yang belum masuk usia kerja atau seseorang yang sudah memasuki usia kerja tapi tidak bekerja karena alasan tertentu. Contohnya adalah seorang anak yang berusia 15 tahun dan seseorang yang sudah berumur 64 tahun. Ibu rumah tangga, pelajar dan sebagainya. Angkatan kerja. Sumarsono tahun 2009, angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang bisa dan bersedia untuk melakukan pekerjaan. Faktor tingkat partisipasi angkatan kerja. 1. Usia penduduk di usia 15 tahun sampai 65 tahun dan mereka akan disebut sebagai angkatan kerja. 2. Jenis kelamin. 3. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah salah satu syarat untuk masuk ke lingkungan kerja. Misalnya, ada lowongan pekerjaan yang syaratnya minimal harus S1. 4. Masalah
permiskinan angkatan kerja. Produktivitas pada tenaga kerja, pertumbuhan tenaga kerja tidak disertai dengan peningkatan produktivitas pada tenaga kerja. 2. Tidak menerapkan teknologi terkini. 3. Kurangnya pengembangan tenaga kerja. Pengembangan angkatan kerja ini juga bisa dilakukan melalui berbagai macam ketersediaan pendidikan yang berkualitas sebagai landasan dalam pelatihan angkatan kerja di masa yang mendatang. 5. Meningkatnya jaminan kesehatan. 6. Peranan kaum perempuan dan perekonomian. Jenis-jenis angkatan kerja. 1. Berdasarkan pekerjaannya. Kerja penuh, di mana jam kerjanya berkisar antara 8 sampai 10 jam per harinya. Setengah menganggur. 1. Setengah menganggur tentara atau masuk dalam golongan mereka yang bekerja sampai 35 jam dalam waktu seminggu. 2. Setengah menganggur tidak tentara. Ini adalah mereka yang tidak produktif dalam bekerja dan mempunyai pendapatan yang cukup rendah. Pengangguran. Angkatan kerja pengangguran adalah orang-orang yang sedang berada di dalam usia produktif namun tidak mempunyai pekerjaan atau sedang proses mencari pekerjaan. 2. Berdasarkan usia dan aktivitas kerjanya. Salah satu kelompok masyarakat yang berada di rentang usia di antara 15 sampai 65 tahun atau sedang dalam masa produktif, akan tetapi tidak semua orang yang ada di dalam usia ini masuk ke dalam pekerja aktif. Angkatan kerja ini bisa dibedakan berdasarkan status kerja atau aktivitas yang sedang dilakukan. Bekerja. Kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja yang tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena sebab seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok, dan sebagainya. Contohnya yang pertama pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, atau mesin peralatan perusahaan mengalami kerusakan dan sebagainya. Yang kedua, petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya, yaitu menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah. Yang ketiga, pekerja profesional, yaitu mempunyai keahlian tertentu atau khusus yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya atau pesanan dan sebagainya, seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial, dan sebagainya. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja sama sekali. Pengangguran terbuka bisa juga merupakan orang yang memiliki kualifikasi cukup seperti tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Penganggur terbuka terdiri dari 1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. 2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. 3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. G. Mencari pekerjaan. Kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka yang pertama yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Status pekerjaan merupakan jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan. Mulai tahun 2001, status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama berusaha sendiri, yaitu bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Yang kedua, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tak dibayar.
adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri dan menggunakan buruh atau pekerja tak dibayar atau pekerja tidak tetap. Yang ketiga, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit 1 orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Yang keempat, buruh atau karyawan atau pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi kantor perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji baik berupa uang maupun barang. Yang kelima, pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau majikan atau institusi yang tidak tetap lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Yang keenam, majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati. Yang ketujuh, pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain, majikan, institusi yang tidak tetap lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi usaha di sektor pertambangan, industri listrik, gas dan air, sektor konstruksi atau bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi dan lain-lain. Yang kedelapan, pekerja keluarga atau tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah atau gaji baik berupa uang maupun barang. Baiklah, sekian dari materi presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, gimana cara upaya dari peningkatan produktivitas dari tenaga kerja itu dalam mendukung pembangunan perekonomian di Indonesia? Perkenalkan, saya dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja agar bisa meningkatkan kualitas mereka? Dari kelompok 4 ingin bertanya tentang apa yang menyebabkan upah tenaga kerja di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Saya dari kelompok 2, mengapa masalah ketenagakerjaan selalu menjadi masalah yang serius dalam suatu negara? Saya Ardi dari kelompok ingin bertanya, mengapa masalah ketenagakerjaan berkaitan erat dengan masalah kependudukan? Tingkat kepercayaan penduduk kepada pemerintah menjadi faktor penting terhadap kemajuan suatu bangsa. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pemerintah agar penduduk dan masyarakatnya percaya kepada pemerintah sehingga pembangunan dari semua aspek dapat berjalan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dian kelompok 1. Bagaimana cara peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam pembangunan perekonomian Indonesia? Cara-caranya yang pertama, menyesuaikan kemampuan pekerja dengan posisi kerja. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang baik. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan. Yang keempat, mengadakan pelatihan. Kelima, mendorong karyawan untuk terus berinovasi. Yang keenam, memberikan penghargaan dan motivasi. Yang ketujuh, melakukan evaluasi. Apakah Dian dapat menerima jawaban yang saya berikan? Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apa yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja dalam meningkatkan kualitas mereka? Yang pertama, tetapkan target atau tujuan yang jelas. Yang kedua, memberi kebebasan tenaga kerja untuk berkreasi. Yang ketiga, memberikan insentif berdasarkan prestasi. Bagaimana bisa terima?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang menyebabkan upah tenaga kerja di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain? Daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia menjadi relatif rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Ini membuat tenaga kerja Indonesia masih berpenghasilan rendah dan tak mampu bersaing dengan negara tetangga. Baik, terima kasih. Kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Mengapa masalah tenaga kerja berkaitan erat dengan masalah pendidikan? Karena jika pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka akan mengalami peningkatan penduduk. Hal tersebut akan mengaruhi jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dan akibatnya akan terjadi pengangguran dalam jumlah besar. Bagaimana saran praktik? Dari kelompok 2. Mengapa masalah ketenaga kerjaan menjadi masalah serius suatu negara? Karena disebabkannya karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Bagaimana kalau Inilah ya, bahasa-bahasa sendiri ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar penduduknya percaya tadi ya. Yang harus dilakukan pemerintah itu yaitu transparan terhadap masyarakatnya. Misalnya dalam kegiatan pembangunan kan minta dana. Jadi setiap dana-dana yang dibutuhkan untuk dikumpulkan atau misalnya untuk jalan atau apa itu transparan dikasih tahu ke masyarakat, yang misalnya kayak pemerintah kayak wali kota atau apa, diberitahu transparan gitu, terus nampak hasilnya kayak dikasih dana terus langsung dikerjain gitu, jadi masyarakat itu percaya, jadi nggak dibilang bohong gitu loh. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok.